Pak Isnan siapa dulu nih? Siapa jadi coach duluan? Ibu duluan ya. Ya, apa aja lah. Yang jadi coach duluan. Ya, Ibu yang curhat. Uci. Ya. Ya, ya. Oke, bisa mulai. Baik, Bu. Assalamualaikum Pak Yusren. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa ya, Bu? Uh, apa Bapak punya waktu luang Pak sebentar untuk saya? Ada, Bu. Emang ada masalah ya, Bu? Hmm, maaf nih Pak ya, Iya, Bu. ganggu waktunya. Nggak ganggu kan Pak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Saya lagi santai kok. Begini Pak, sebenarnya saya ini lagi ada masalah ini di apa ya di sekolah. Ya, Bu. Hmm, jadi ingin mendapatkan solusi atas masalah saya ini. Masalahnya apa itu, Bu? Gini Pak, saya adalah salah satu guru piket. Ya, Iya, biasa Bu. lah ya guru kalau setiap hari pasti ada piket ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, jadi saya di saya piket hari Selasa. Jadi pada hari Selasa itu ditugaskan ya, jadi dibagi untuk mengembangkan bakat dan minat murid-murid. Nah, kalau hari Senin kan biasalah Pak ya rutinitas upacara. Iya, Bu. Selasa eh, pengembangan bakat minat, kemudian hari Rabu juga, hari Kamis itu baris berbaris, kemudian Jumat ada pembacaan Yasin secara bersama-sama dan Sabtu adalah Sabtu sehat ya. Nah, seperti Iya, itu. Bu. Kebetulan saya dapat di hari Selasa nih Pak. Jadi masalah di sini kami ya bukan hanya saya ya kami ya guru piket pada saat itu berdasarkan pengalaman saya eh, untuk mengembangkan bakat dan minat anak ini sangat sulit Pak. Sulit sekali untuk mereka percaya diri tampil menunjukkan eh, kebolehannya gitu apakah bernyanyi, berpidato, kemudian membaca puisi Hmm. itu agak sulit Pak. Jadi gini, Bu. Bagaimana Ibu melihat kesulitan mereka yang Ibu bilang tadi ya, kesulitan mereka saat tampil itu? Itu kan yang saya lihat ya, yang latar belakangnya saya melihat mereka kesulitan. Ya, kami sudah secara komunikatif menyampaikan tentang apa yang harus dilakukan pada saat itu. Jadi kami sudah begitu bersama-sama uh, untuk mengajak mereka tampil ke depan, ya menunjukkan kebolehannya. Tapi pernah di hari Selasa itu satu pun tidak ada dari hampir 700 ya Pak siswa kami gitu. Jadi itu Iya, Bu. lagi masalah gitu karena kami sudah meyakinkan tidak eh, apa ya bakat itu kan berbeda-beda. Kami sudah meyakinkan peserta didik untuk berani tampil saja itu sesuatu yang sudah luar biasa gitu bagi kami gitu. Tapi tetap saja tidak mau. Dan saya pun sudah juga ada usaha sih sebenarnya Pak untuk anak-anak ini. Nah, jadi udah hampir satu semester ini ya Pak ya, tapi masih belum banyak perubahan. Gitu. Hmm. Jadi tujuan Ibu kan sebenarnya agar anak-anak itu berani tampil ya TDP ya. Iya, Jadi berani gini, Bu, tampil. ada apakah apa kejadian atau situasi yang tertentu yang mungkin mempengaruhi mereka ya, mempengaruhi kepercayaan dirinya saat mau maju maju ke depan gitu? Hmm.
Itulah Pak, ya karena saya, masuk di kelas, eee, saya belajar bahasa Indonesia, Mhm, mungkin saya menganggap ketidaktahuan mungkin ya, karena belum diajari, tapi karena iya, saya guru bahasa Indonesia untuk puisi, pidato, eee, itu memang ada materinya Pak, gitu. Tapi itu langsung saya lebih tekankan, hasilnya juga ada gitu, tapi yang tampil itu lebih sering anak yang saya masuk di kelasnya. Sementara kan mhm, saya cuma masuk di 2 jurusan, iya, yaitu Bu, jurusan multimedia dan otomotif, mmm, walaupun 8 kelas. Tapi kelas yang lain kan saya tidak masuk, Pak. Jadi ketika saya tampil, jadi yang tampil ini itu saja gitu. Yang lain melihat, maaf kita bilang bosan juga kan gitu ya. Si anak pun merasa, "Bu, saya aja," gitu, misalnya baca puisi, saya. Dia pun jadi merasa nggak enak hati untuk maju lagi gitu. Jadi kalau ada juga ketika saya tidak memandu piket untuk mereka, anak yang saya bimbing itu tidak mau tampil dengan alasan nggak ada ibu. Jadi itu jadi masalah juga gitu sama saya. Begitu banyaknya siswa, kenapa itu saja yang tampil dan tidak merata gitu Pak, tidak antusias gitu Pak. nah, pertama tadi tidak antusias tadi ya, Bu, ya? Ya tidak antusias. Apa pada saat tampil itu yang milih untuk menampilkan puisi, nyanyi itu dari mereka atau gurunya gitu, Bu? Atau guru yang mau Yang kalau di situ Pak langsung kan, jadi kami menyerahkan ke murid langsung saja, siapa yang hari ini mau tampil ke depan, silakan untuk menunjukkan bakatnya, bisa pidato, bisa puisi, dan yang lain-lain, atau bersalawat, apalah yang bisa kalian tampilkan, nah, seperti itu Pak. Tapi karena saya masuk di kelas anak itu kan saya langsung nanti kalau ada untuk ditunjuk atau diminta kamu tampil ya, itu karena ibu saya minta, anak itu mau Pak, tapi sayangnya kalau dia setiap hari Selasa, ya dia tidak mau juga lah Pak ya, dia juga merasa pasti orang bosan gitu ya, tidak ada hmm, variasi gitu Pak. dia aja gitu ya, Bu? Iya dia aja. Nah, pada saat pernah pada saat mungkin ada pernah nanya sama siswa kan, Bu, misalnya gini, ada nggak tekanan tekanan saat saat tampil di depan gitu, ada nggak ada mereka ada tekanan apa gitu sehingga nggak mau Nggak mau nampil gitu? tampil gitu ya. Oh iya Pak, saya pun penasaran juga Pak. Saya tanya di kelas yang saya tidak masuk gitu ya. Mhm, Kalau di kelas saya masuk kan jelas saya sudah tahu gitu ya Pak ya. mhm, Jadi saya tanya, "Kenapa tidak mau tampil?" mhm, "Ini kesempatan," saya katakan, iya, "karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Untuk keberanian itu tampil ke sini aja sudah luar biasa," gitu, saya katakan. Lalu dia bilang, bervariasi Pak jawabannya, beragam. Ada beberapa orang saya tanya langsung di situ, ada yang menjawab, "Malu Bu," mhm, kemudian, "Malu kenapa? Kan pakai baju," saya bilang seperti iya, itu kan. heeh, Eee, Dibilangnya, "Nanti dibully Bu, diejek Bu," seperti itu. Kemudian ada lagi yang bilang, "Bu, ada dianya enggak Bu?" Bilang seperti itu. "Bu, Ibu kenapa dulu tampil Bu?" Seperti itu Pak, jawaban mereka. Itu Pak, jawabannya itu bagaimana? nah dari jawaban mereka yang kayak malu dapat hadiah, kemudian Ibu dulu yang tampil, ada nggak pernah pernah bukan gini maksudnya, bagaimana strategi Ibu ketika mereka mengatakan itu? Ini kita fokus ke kelas Ibu masuk ya, nggak usah Iya, di kelas karena kan Ibu belum pernah juga tahu masalah yang di kelas Ibu tidak masuk kan. Kita fokus di kelas Ibu, ini ketika siswa Ibu menjawab, "Bu, malu, Bu." Kemudian ada hadiahnya enggak, Bu? Kemudian Ibu dulu yang tampil. Bagaimana strategi Ibu ketika sudah tahu mereka alasannya seperti itu gitu? ah, itulah dia Pak, kalau di kelas yang saya masuki, jujur saya pernah dan bukan hanya pernah, beberapa kali saya dapat puisi, saya tidak dan juga untuk anak didik saya masuk di kelasnya.
Saya Maaf nggak maaf, Bu, maaf, menyuruh itu, kurang jelas, Bu. Ulangi, Bu, kurang jelas. maksudnya saya sudah melakukan strategi itu, Pak, untuk kelas saya saja. Mhm. Saya sudah, tampil membacakan puisi juga. Mhm. Anak yang mau masuk yang tampil itu pun termotivasi karena Ya. saya sudah menjadi, contoh duluan untuk Ya. anak itu. Tapi kan ini untuk anak yang lain gitu, Pak, karena kan Oh, ini ya. kan untuk di lapangan itu kan semua Nah, jurusan, Pak, benar gitu. benar. Nah, Iya. benar. Jadi gini, Bu, kalau misalnya kita mau inginnya kelas lain lah yang jadi Iya. jadi gini, bagaimana bagaimana gini, Bu, apa apa rencana kegiatan yang telah dirancang agar agar mendukung pengembangan keterampilan ini, Bu? Misalnya kegiatan yang untuk mendukung agar anak-anak ini berani tampil. Jadi dia memang sekolah yang turun gitu, bukan hanya lagi guru-guru yang masuk dalam kelas itu. Oh, inilah Pak yang mau saya carikan solusinya, Pak, Hmm. ya. Karena kalau untuk di kelas saya pasti bisa meng-handle ya anak-anak itu gitu. Saya pastikan untuk 5 orang tuh bisa tampil untuk, Ya, menunjukkan bakatnya gitu, karena saya langsung gitu. Tapi ini kan untuk semua gitu, Pak, iya. ya. Bi Jadi, karena dari jawaban anak didik, itu bisa juga jadi pertimbangan saya. Ketika mereka mengatakan, malu Bu, takut dibully. mhm. Kemudian mereka juga seperti mau hadiah gitu ya, dan juga ada yang mengatakan, eee, apa apa tadi katanya, takutlah dibully, takut dikritik, nah seperti Iya. itu. Heeh. Jadi strategi saya Iya. ini pernah saya laporkan juga Kak, yang pertama ke Wakakesiswaan Heeh. ya, untuk, maksudnya untuk bergerak mungkin menyampaikan ke OSIS atau bagaimana ya, lebih itu udah pernah saya sampaikan Kak. Nah itu strategi saya yang pertama. Heeh. Untuk yang selanjutnya, ini bisa juga saya coba karena dilihat dari jawaban anak tadi ya, Heeh. bully itu saya rasanya harus duduk bersama nih dengan dewan guru, mungkin dari Mhm. rapat dewan guru, khususnya ada wali kelas di setiap Iya. jurusan, Mhm. agar mereka meyakinkan, seperti yang saya lakukan di tempat saya pas saya masuk, meyakinkan murid-muridnya, agar tampil mengembangkan minat bakatnya dan meyakinkan mereka agar tidak saling mengkritik secara keras atau dengan kata lain Mhm. membuli temannya. Mhm. Membuli temannya, itu harus kasih pemahaman semua, setiap wali Iya, Bu. kelas, Mhm. agar, mereka ada kenyamanan, ada rasa Iya, benar. aman. Nah, Heeh. itu ya, Kak, ya. Ada Mhm. rasa aman untuk tampil karena sudah diingatkan jangan saling membuli bagaimanapun penampilannya, karena yang dinilai adalah di situ ada keberanian, Mhm. dan sama-sama belajar untuk Iya. bisa mengeksplor bakat mereka, seperti itu, Heeh. Kak, yang strategi yang akan saya lakukan berdasarkan jawaban dari, Siswa tadi ya, Bu? Iya. murid-murid yang di luar Oh, ya. saya, ajarkan tadi, Pak, seperti itu. Saya senang gini, Bu, yang waktu Ibu bilang, ini bukan masalah penampilan yang bagus, tapi ini Iya. masalah keberanian ya, Bu. Iya, Ya, keberanian, Kak, keberanian iya. untuk tampil dan percaya diri mungkin Percaya di diri, ramai iya. orang. Jadi, apakah sekolah atau pihak kurikulum sudah gini, Bu, apa ada strategi nggak mengintegrasikan kegiatan ini ke dalam kegiatan pembelajaran inti, misalnya inti pembelajaran ini kan mungkin bagi kita mungkin di awal pembelajarannya sebelum masuk, anak-anak itu Iya. tampil. Nah, tapi apakah bagaimana selama ini perencanaannya agar anak ini tampil gitu? Misalnya siapa yang menanggung jawabi, kemudian diintegrasikan ke pembelajaran tidak, atau betul-betul direncanakan tidak gitu? Dari kurikulum, Pak, ini Hmm, benar-benar direncanakan, Pak, karena ini hmm, kan merupakan budaya positif ya, yang seperti saya katakan kalau Senin ya tidak bisa diganggu untuk pagi iya, karena upacara, ya, Selasa, Rabu itu khusus untuk pengembangan minat bakat gitu, dekat, karena ya, setiap anak itu diketahui banyak yang bisa nyanyi, pandai main heeh, gitar, pandai heeh, monolog,
Karena Iya. kami juga pernah menjuarai kan, Kak, ya, jadi Mhm. dari situ kan udah nampak berbakat gitu. Jadi Iya, itu Bu. benar-benar memang sudah disiapkan oleh pihak kurikulum. Mhm. Jadi itu terlihat ketika saya berkomunikasi dengan Bapak kurikulum, saya sudah Mhm. menyampaikan itu bahwasanya, "Pak, ini tidak berjalan dengan baik," saya katakan, Mhm. "karena anak-anak yang tampil hanya itu-itu saja orangnya," gitu. Nah, jadi Bapak itu pun masih agak bingung gitu solusi apa yang dicari gitu, Pak. Nah, jadi saya selama ini masih bingung juga gitu, makanya, ini saya minta solusi gitu, mau Mhm. ngobrol sama Bapak gitu Mhm. untuk membuka pikiran saya apa Iya. kira-kira strategi gitu, Pak. Tadi Ibu bilang ya tadi ya udah ngajak tadi apa, rapat dewan guru ya, Bu? Tadi Iya, ada ya? Heeh, itu kemudian strategi yang iya, akan saya lakukan gitu untuk lebih mhm, jelas mhm. agar Kemudian mereka semua tahu. iya benar, Bu. Jadi dengan tadi yang tadi kita ditantang sama anak-anak, mungkin ini bisa juga bukan hanya bukan hanya Ibu saja atau guru lain juga termotivasi untuk tampil duluan. Iya, Kak, benar, Nah, Kak, bener juga untuk itu, tam Kak. untuk Jadi tampil jangan dulu. jangan jangan saya juga Iya, yang tampil setiap hari Selasa. Jadi nah, guru-guru tempat saya itu memang, berbakat juga, Pak, banyak juga yang ya nyanyi, benar, Bu. ya gitu. Nah, Jadi saya yakin dan percaya mereka mau, tinggal dikomunikasikan saja nanti di rapat, nah dewan benar, Ibu. guru ya kan. Ini harus tahu kepala sekolah juga agar, agar apa ya, lebih nampak kolaboratif antara Iya, semua guru, biar lebih hidup suasana di hari Selasa dan di iya. hari Rabu untuk mengembangkan, bakat dan untuk Jadi gini, Bu, kalau kita mengatakan anak didik kita atau peserta didik kita, siswa kita minat bakatnya banyak, mungkin dengan guru-guru juga minat bakatnya banyak kan gitu. Apalagi dengan iya, alasan tadi anak-anak tuh maunya guru tampil dulu sehingga mereka termotivasi untuk berani tadi ya, Bu, karena kita kan sebenarnya pengennya rasa berani dan percaya diri mereka tampil bukan penampilannya gimana. Makanya iya, nanti bisa makanya tadi yang Ibu bilang, ya guru-guru tadi ya banyak juga yang pandai nari, mungkin yang pandai nyanyi, baca iya, puisi, terutama itu yang jadi mungkin poin penting untuk mereka meningkatkan keberanian atau kepercayaan diri untuk tampil gitu, Bu. Mmm. Jadi gini, iya. bagi jadi Ibu, bagaimana Ibu merencanakan kegiatan ini melibatkan orang tua peserta didik? Ya sama seperti tadi, Pak, ya ketika rapat dewan guru, itu perlu juga diundang orang tua. Nah, Iya, jadi kan benar. biar sekalian kan, Pak. Mhm. Saya rasa seperti itu. Jadi, bakat anak ini, yang tadi malu karena pada dasarnya murid-murid itu banyak yang berbakat, Pak. Itu wali kelasnya ada bilang, tapi seperti tadi, malu karena merasa tidak aman ya, Iya, takut dibully, karena dibully ini kan efeknya iya, luar biasa kan, Pak. iya, Bu. Mhm. Jadi itu tadi memang orang tua ya sama juga nanti melalui, kurikulum dan Mhm. keketuaan dan ikut kepala sekolah dan orang tua duduk bersama khususnya wali kelas akan membicarakan mengenai bakat. Karena orang tua juga paling tahu anaknya itu sebenarnya bakat di mana. Bahkan mungkin guru tidak tahu orang anak didiknya suka rupanya main gitar di rumah, tapi Mhm, karena mhm. mungkin anaknya tipenya introvert bisa jadi dia tidak mau gitu untuk, apa, Menampilkan berkarir tadi, gitu. Bu, ya? Iya, jadi saya rasa itu, jadi sudah terbuka Pak pemikiran saya Iya. ya untuk meningkatkan, supaya tidak, apa ya, begitu-gitu saja di hari Selasa ini ya, Mhm. itu-itu saja membosankan ya, akhirnya, gurunya terus yang tampil juga kan tidak enak juga gurunya gitu Mhm. Pak ya. Jadi semua harus terlibat. Nah saya rasa seperti itu untuk Iya, pengembangan benar tadi, Bu, yang dia main gitar tapi introvert kan, mungkin bisa kolaborasi iya, dengan guru yang berbakat menyanyi kan, jadi bener sehingga bener Kak, betul-betul iya, hidup. Nah, karena tadi saya tangkap poinnya yang pertama, siswa tadi pertama takut ya, karena takut dibully. Mungkin tadi udah begitu. Ibu bilang akan rapat untuk menciptakan rasa aman tadi, kemudian yang Bener Pak, kedua, yang mungkin tadi alasan beberapa tadi ingin ada teladan yang tampil dulu seperti guru, iya. jadi Dan itu satu yang lagi, ini apresiasi ya Pak iya, perlu ya, seperti tadi apresiasi. ada hadiahnya, mungkin hadiahnya sepantasnya. Heeh, Apresiasi juga perlu dikasih tahu sama kepala sekolah juga ya, bagi yang mungkin iya, berbakat, heeh, misalnya dia pandai main gitar atau dia iya, memenangkan FLS heeh, 2N, saya iya, rasa itu wajar ya Pak dikasih walaupun hanya 1 lusin buku gitu ya. iya, Untuk anak didik, untuk karena anak didik juga terkadang tidak menilai dari berapa jumlahnya, saya rasa seperti itu perlu juga saya mmm, sampaikan Pak. Jadi
benar Pak ya, sepertinya ada 3 strategi yang harus saya lakukan agar, pengembangan minat bakat itu dapat tercapai, anak-anak termotivasi Pak, seperti itu Pak Benar, Yusran. Bu, oke. Mungkin masalahnya udah Ya, dapatlah solusinya, Bu, ya. ya alhamdulillah Oke, Pak ya. mudah-mudahan berhasil untuk dijalankan, Bu, ya. Oke, Oke, terima terima kasih, kasih Bu. Pak, Heeh. sama-sama Pak. Sekarang saya, Bu, ya. Silakan. Bentar, minum kopi dulu, Bu. Minum kopi dulu. Oke, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu Sela. Ibu sibuk Waalaikumsalam Pak Yusren. Ibu sibuk kah? Oh, alhamdulillah tidak Pak, ini Nggak masih ada mengganggu kan, Bu? waktu. Enggak. Ada sedikit Siapa cerita Pak nih, ya? Bu. Ada dikit cerita nih. Saya kan baru dari lab juga tadi kan, baru pulang sekolah nih. Jadi gini, Bu, Iya. baru saja ada siswa bermasalah nih sebenarnya. Tadi saya kembali, jadi agak-agak kacau sedikit perasaan nih kan. Jadi hilang mood sedikit. Oh gitu. Nah, jadi awalnya gini, Bu. Pada saat saya belajar tadi, Ya. belajar desain, jadi anak-anak itu saya kasih beberapa langkah tutorial kan. Saya Oh. buat tutorial, kemudian dari saat tutorial mereka mengikuti langkah-langkahnya, kemudian saya kasih satu proyek yang mereka dapat secara mandiri satu komputer satu anak, berarti mandiri, Bu. Dan Sendiri mereka ya. juga dengan konten yang mandiri, boleh dengan membaca artikel karena di lab kami ada internet, Bu. Iya, gitu Pak. Boleh dengan artikel di Google, boleh pakai YouTube mereka, boleh searching di YouTube bagaimana langkah. Jadi saya kasih satu project dan Hmm. saya lihat kelas tuh aman-aman aja, Bu. Aman, saya Oh. keliling sekitar setengah jam ke setiap meja mereka, Iya. aman-aman aja, nggak, bahkan saya kayak merasa ya kita kayak sendiri gitu di ruangan itu, karena mereka Oh. diam, mereka sangat sangat apa ya, betul-betul ngerjain gitu, fokus Hmm. fokus. Jadi Fokus sehingga ya Pak ya. saya pun ngajak ngajak dialog pun agak, kan kita misalnya kalau murid lagi serius kan segan juga ngajak dialog, jadi pecah suasana kan nggak fokus jadinya. Nah, Iya. jadi di satu di beberapa jam kemudian, waktu kemudian ada panggilan saya ke ruang kepala sekolah, Bu. Iya. Nah, di ruang kepala sekolah, kemudian setelah ada urusan sama kepala sekolah tadi, saya kembali ke lab kan, Bu, untuk kembali ngajar atau melihat situasi. Nah, dan terkejut saya, kenapa terkejut gini, ketika saya buka lab, oh ada kira-kira 5 atau 6, 5 lah, 6 sama yang ngerekam, Bu, 6 megang HP. Ada 5 orang yang sedang joget joget-joget TikTok gitu, Bu. Oh, Nah, gitu jadi gitu rasa Pak saya ya. kenapa waktu saya ada tadi, waktu ada mereka saya lihat fokus gitu, fokusnya saya perhatikan bukan mereka kebingungan, tapi betul-betul ngerjakan. Kan ada juga fokus kebingungan, diam-diam dia ngapain komputer tuh nggak tahu arah, ini betul-betul terarah gitu. Tapi kenapa ketika saya masuk setelah dari luar, mereka joget TikTok gitu kan. Nah, itu mungkin itu saya cari kenapa gitu, Bu, ketika saya ada, mereka gitu, mereka bisa mereka bisa Tertib fokus gitu ya, 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 fokus. heeh, Tapi Bapak pergi sebentar, mereka langsung, heeh, apa, berbuat sesuatu ya, Pak, iya seperti mungkin TikTok ya, gitu ya. iya, Jadi Pak, eee, bagaimana selama ini Bapak melihat anak didik, murid-murid Bapak itu, apakah mereka senang dengan materi yang mhm. Bapak sampaikan? Nah, karena ini senang saya, untungnya ibu guru SMK juga, dan Mmm. ibu tahu jika di SMK itu mungkin kalau jika udah produktif anak-anak lebih antusias ya, Bu, dari pelajaran, mungkin lebih dari pelajaran adaptif dan normatif yang selama Iya ini kita iya. tahu ya. Iya, Selama Pak. ini ya mereka antusias, Bu, antusias sih Iya sama sih ya. pelajaran ya, materi apalagi materi desain tadi kan antusias. Itu Mmm. selama itu saya belajar gitu, tapi tak kenapa hari itu mungkin saya
mendapatkan seperti itu. Lalu, ada tidak Bapak tanya, apa yang melatar belakangi, murid itu Iya. ya ketika ibu Bapak pergi sebentar, Ya, ya sudah itu ya berulah yang memang lain, seperti benar itu? ya, Bu, setiap berbuat pasti ada yang penyebabnya, Bu, ya. Apa sih Iya. sebab mereka melakukan itu? Yang pertama yang saya tanya itu yang megang handphone, Bu, yang ngerekam. Kenapa kenapa kamu ngerekam mereka kayak gini? Oh, ternyata dia penyebabnya disuruh, Bu. Dia disuruh, Oh, biasalah disuruh. kawan-kawan pengen, rekam dulu gitu kan. Coba apa ini rekamkan gitu. Nah, yang lain beberapa ada yang menjawab gabut, bosan gitu, Bu. Bosan gitu ya. Heeh. Jadi saya juga sebenarnya sedih kan ketika bilang bosan. Nah, pada saat saya periksa, ya tugasnya juga belum selesai gitu, Bu. Ada yang bilang iya tadi gabut ya. Hmm. Lalu Pak, bagaimana dengan itu dari di lab ya Pak ya? Di Iya. lab. Bagaimana dengan penataan ruang di situ hingga murid-murid itu dengan bebas gitu ya ketika Bapak pergi. Heeh. Ya memang ya pada dasarnya murid kalau tidak diawasi Iya. pasti berbuat sesuatu gitu. Itu bagaimana Pak kira-kira di ruangan lab Bapak itu? Nah, kalau ruangan kami itu, Bu, penataannya kayak berbeda ya dengan lab-lab yang selama saya kayak misalnya saya ngajar di Medan dan beberapa lab juga di lab kami kan di sini ada 2 kan. Lab yang satu lagi itu dia menyamping, Bu. Hmm. Nyamping, tapi lab yang pada saat saya ngajar, hadapan meja siswa itu hadapnya ke belakang, Bu, bukan ke arah kita. Oh, Jadi seperti itu guru ya. kalau menampilkan infokus ke dinding belakang, jadi kan biasa kalau kita guru kan infokusnya kita balik ke arah depan kan, Bu. Iya, iya, iya. Nah, kalau di lab kami enggak, kami di lab langsung infokus tuh ke depan kita. Jadi Jadi anak-anak Pak, apa ada pengaruhnya Pak, dengan ruangan ini dengan mungkin, eee, nah, ga gaya menurut belajar anak itu menurut bagaimana? saya kalau dari tata ruang ya, Bu, yang Iya, pertama tata ruang. yang kalau kita anggap yang paling Iya. ujung mendekati mendekati dinding, anak-anak itu satu di situ kalau melihat infokus agak jengak gini ya, Bu, apa namanya itu, Oh, kadang mereka seperti itu dekat ya. ya, Jadi terlalu kurang dekat ya. nyaman gitu ya, Pak, ya, Iya, kurang nyaman kemudian jadinya. kemudian yang kelas yang kita anggap di depan kan di dalam itu paling belakang berarti, Bu, ya. Yang biasa Iya, kita iya, anggap di iya. depan kan dia di belakang karena kan Mhm. hadapnya ke sana dia. Iya, Dan iya, Pak. kemudian kalau kita menerangkan juga kita nggak tahu mimik wajah siswanya kan, Bu. Seperti itu. Ketika kita menerangkan nih begini, "Paham," kita nggak tahu kan kalau murid-murid ini jawab paham, walaupun berat hati paham, tapi kita kok biasanya Iya, wajahnya iya, benar, nggak benar, benar. tahu. Ini kan kalau misalnya kita nggak ngelihat kan tidak tahu gitu. Jadi selama ini kita ya mungkin anggap paham, paham gitu, Bu. Jadi kemudian dan berketepatan, Bu, yang bangku atau posisi yang tiktokan ini, posisi Iya, yang dekat dengan bahasanya kalau di kelas biasa di depan lah, Bu, tapi kan di di depan dalam ya. lab itu di dalam lab itu jadi dari belakang gitu, Bu. Dari Heeh. belakang ya, jadi tidak terlihat jadi ya. Ya, jadi Oke. teman-teman lain kan ada dinding itu semua, jadi Iya, iya, benar, benar. teman-teman juga kurang mengawasi kan mereka karena Mhm. belakang tadi. Jadi Mhm. Pak, bagaimana strategi Bapak setelah Bapak melihat, di sini ada ketidaknyamanan ya kepada anak atau kurang menyenangkan dari hal tata ruang gitu. Jadi kira-kira, eee, ini strategi Bapak seperti apa agar anak, tidak perlu diawasi, dia menjadi, eee, awas diri ya, seperti itu? Ya, kalau menurut saya tadi, Bu, kalau misalnya dari tata letak komputer tadi ya, Bu, ya. Tata Mmm, komputer itu kan kami kan sebenarnya ada 2 lab, yang lab pertama tuh hadap-hadapan dan menyamping dia, Bu. Jadi mau siswa tuh hadap ke kita ataupun hadap ke infokus saat kita tampilkan infokus, nggak masalah karena menyamping. Jadi tinggal hadap iya. kiri, hadap kanan, kita juga melihat mimik wajah mereka. Tapi pada di lab ini, saya ngelihatnya gini, Bu,
lab itu ya murid membelakang kita. Jadi maunya saya sebenarnya ya labnya ya dibuat adap-adapan. Jadi siswa juga saling awas mengawasi gitu, Bu. Kalau diskusi pun lebih lebih enak gitu, kolaborasi pun lebih enak. Kalau melihat yang sekarang ini itu tadi kan karena dia paling belakang, dia pun keluar yang di depan asik asik aja sendiri karena nggak ngeliat belakang kan. Iya, Pak, iya. Oke, Jadi Pak. Dari sini kan, apakah ada apa ada perlu dukungan dari seorang atau orang lain terkait dengan masalah Bapak ini? mungkin pertama sekali dia dukungan dari ketua jurusan, Bu, ya. Ketua jurusan Hmm, karena saya juga bukan bukan kajur di sini. iya, Jadi iya. saya nanti mungkin bisa diskusi sama kajur mengatakan sama kajur Pak mungkin kita bisa ubah 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 formasi lah, ubah tata letak Iya, meja iya. agar kita tidak di belakangi siswa lagi gitu. Karena bukan hanya untuk mereka bisa berbuat tadi ya Bu ya, tidak Hmm, diawasi temannya, tetapi ketika saat belajar kita merasa perlu melihat mimik wajah tadi. Walaupun hanya kita praktikkan, tapi kita butuh juga mimik wajah mereka gitu. Ini selama belajar tidak melihat. Mungkin kajur pertama Bu saya ajak. hmm. Hmm. Bagus tuh, Pak, ide Bapak ya, untuk menciptakan tata ruang yang menyenangkan ya. Iya. Karena kita juga tidak bisa pastikan kita berada di kelas tiba-tiba kita dipanggil seperti Bapak tadi ya. Jadi Hmm. itu ide yang bagus dengan tata ruang atau mengubah tata ruang hingga anak lebih terawasi ya seperti itu Pak Ihsan ya. Iya Bu, benar Bu. Mungkin tata ruang yang akan saya ubah. Ini masih rencana, mudah-mudahan ada dampak baiknya Ibu ya. Ada perubahan Iya, dari siswa itu, benar. jadi siswa itu saling berhadapan juga, saling mengawasi. Mungkin kalau ada ribut-ribut biasa, rasa saya ya wajar saja. Tapi kalau udah sampai joget TikTok mungkin ya saya sebagai guru sebenarnya merasa bersalah meninggalkan ruangan tadi Bu ya. Oh iya. Nah, jadi Karena seperti itu Pak Yusun ya. ya Jadi karena kayaknya karena kita bingung juga Bu ya ketika lagi belajar nggak mungkin juga kita kita jawab sama kepala sekolah, bentar Pak, ini lebih penting iya mengajar benar ya benar kan. benar benar Jadi serba benar. salah Bu sebagai guru nih mana yang prioritas kan. Kalau nanti kita belajar katanya prioritasnya di kelas gitu. Jadi Iya. apapun gitu. Tetapi karena pimpinan juga kita harus Oh ya gimana ya Pak pimpinan ya. ya loyal ya kita datang ke ruangan beliau dan kita berharap dengan harapan siswa itu kita lihat kita prediksi seperti kita tinggalkan kan gitu. Ternyata yang kita prediksi juga kan manusia yang memiliki akal kan gitu. Nggak mungkin juga diam kayak robot juga. Mungkin Iya, ada Pak. dampak-dampak juga. Itu mungkin yang buat saya sedih karena ninggalkan ruangan. Tapi kalau misalnya dari diskusi kita, mungkin saya ngelihat tata letak yang saya coba untuk bukan saya anggap jadi Nah, masalah, tapi saya coba untuk mencari yang terbaik gitu, Bu. iya Pak. Iya, benar. Oke Pak, ini kapan ini Bapak akan mulai lakukan? Kalau misalnya melakukan, nah yang pertama karena untuk gini, Bu, implementasi itu bukan perintah kita juga, yang penting tersampaikan ke ketua jurusan, punya punya mana punya kekuatan paling banyak di lab itu kan juga kajur karena berbeda Bu kalau misalnya di kelas kita bisa memindai meja mandiri ya Bu setiap pelajaran Iya bosannya benar Pak. Iya jadi benar kita bisa benar. guru diberi hak bisa Apapun. meja. Mm-mm. Tapi kalau di lab ini kan Oh, kita nggak nggak semudah sembarangan, nggak semudah ya itu. sembarangan karena ada kabelan juga kan, ada kabel-kabel yang harus disusun juga. Nah, tapi untuk kalau dari saya akan menyampaikan kepada Kajur dan masalah implementasi dari Kajur, nah itu ya saya serahkan nama juga kita organisasi kan punya Iya tahapan yang iya punya saya tahapan tupoksi masing-masing.
sudah dapat mungkin solusi-solusi yang terbaik, Oke. apa salahnya untuk disampaikan gitu. Mungkin menjadi kebaikan juga untuk jurusan ini maupun sekolah kan gitu. Oke, baik Pak Yusran, kira-kira ini sudah inilah ya, Iya. sudah lega nih Pak ya. Udah. Kita lihat nanti kabarin ya Pak ya, bagaimana hasil. Ya, Bu. Oke, ini sepertinya udah habis waktu nih. Saya juga Habis. ada keperluan. Assalamualaikum Pak Yusran. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang Bu, kita mengisi Apa? refleksi ya Mana refleksinya? di chat. Pak, nanti Bapak yang edit bisa nih. Yang ngedit Saya nggak kan paham dulu gitu. iya. Maksudnya ini kata-kata ini kan nanti kayak yang tadi nih, kayak seperti ini kita ini kan kita rekam ya. Oh, Nggak mungkin ikut. Ini ikut juga enggak kan? Mana? Atau dimasukkan semua ini kasih Bu Nora, nggak perlu diedit. dipotong kayaknya, Bu. Waktu pada saat kita coaching, kita jadi coach. Jadi coach sama jadi apa ya? Dua kan? Berarti dua lah itu ya. Nah, kita jadi yang coach yang kita kirim ya. Yang jadi coach aja dikirim. Oh gitu ya. Berarti Bapak yang ngirim jadi coach, saya juga gitu. Iya. Bisa sama aja lah dua itu juga kan? Gini, saya ngirimkan video yang saya jadi coach. Ibu mengirimkan video saat Ibu jadi coach. Oh gitu ya. Berarti nggak dua-dua ini ya. Ya. Berarti refleksinya dimasukkan. Masukkan ya. Kerjain sekarang Pak. Kayaknya lah Bu, kan ada kan waktunya 15 menit kan? Iya ini sekarang nih ya. Hmm. Berapa menit juga kita kena tadi? 30 juga ya? Kayaknya Bu, kurang lebih. Ini udah 15.29. Tadi jam berapa mulainya? Ingat Bapak mulai jam berapa tadi? Tidak Bu. Coba tengok dulu apa. Oh, ingat ya tadi ya. Di chat tadi kan ada di chat. Oh iya di chat tadi ya. Bu Ya, apa katanya itu langsung kita ya. nah, Mana dia? 14.51 chatnya tadi. Tadi jaringan agak terganggu sedikit ya tadi Pak ya. Pas Bapak coach tadi yang terakhir tuh agak apa matung Bapak di situ. Oh iya. Iya agak tadi ada sedikit. 14.51. Jadi ini sekarang udah berapa menit tuh? Udah bisa tuh. Isi aja langsung refleksinya Bu. Iya. Di mana-mana banjir. Dekat sungainya ada rendah. Apa? Siapa? Siapa? Oh. Jatuh kan? Ya, dipijat kaki bumi ya. Nah. Nah, ada pijatnya tuh. Oh, pendramannya.
Udah ngisi, Bu, belum? Belum. Kok saya lupa, Pak. Kemarin gimana ngapain kemarin? Naruh bantu apa? Apanya? Downloadnya saya lupa. Klik aja, klik. Udah, Bu, klik. Udah, maksud saya mau simpan gitu loh. Nggak bisa dia di sini saya kerjakan. File download. Saya share screen-nya, Bu. Udah, Pak, udah. Udah.
Pak Hendra, Bu Salawati udah selesai? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Saya stop recording ya.